Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Keluaran pasal 2, ayat 23 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayat 23 sampai 25 dari pasal 2. Firman-Nya demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita mengalami pembebasan dari Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita seperti umat Israel yang mengalami perbudakan di Mesir yang membuat mereka tidak ada kebebasan. Kita juga diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh adat istiadat kita diperbudak oleh kebiasaan kita, juga diperbudak oleh apa yang menjadi hobi kita. Karena itu kita perlu mengalami pembebasan dari Tuhan. Dosa, kuasa dosa, belenggu dosa begitu mengikat kita. Karena itu kita perlu mengalami apa yang namanya pembebasan dari Tuhan. Kalau kita melihat dalam nats ini bagaimana Tuhan membebaskan umat Israel dari pembudakan ataupun penjajahan di Mesir. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita juga mengalami pembebasan dari Tuhan, dari segala dosa, belenggu, ataupun hal-hal yang membelenggu kita. Setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita pahami dalam mengalami pembebasan dari Tuhan. Yang pertama dalam ayat 10 dari pasal 3, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa diutus oleh Allah menjadi alat Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan, dari penjajahan. Demikian juga Yesus Kristus diutus untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi kita mengalami pembebasan dari Tuhan seperti Musa membebaskan umat Israel. Demikianlah Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa, dari penjajahan dosa, dari kuasa dosa yang begitu membelenggu kita. Jadi kita hanya mengalami pembebasan itu hanya dalam Kristus saja. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan amal dan perbuatan baik kita, tapi semuanya itu dari Kristus. Demikianlah seperti Musa membebaskan umat Israel, Kristus juga membebaskan kita dari belenggu dosa ataupun kuasa dosa. Yang kedua dalam pasal 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerap-pengerap mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Di sini kita melihat bagaimana perhatian, bagaimana kepedulian Allah kepada umat Israel pada waktu itu. Ketika mereka ada dalam penindasan, mereka ada dalam penjajahan, firman Allah berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Seperti Allah peduli kepada umatnya, saya percaya Allah juga peduli kepada kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita mengalami pembebasan dari Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam belenggu dosa, sesungguhnya kita sedang mengalami suatu kesengsaraan. Oleh karena dosa, karena kita dibelenggu oleh dosa, dirantai oleh dosa. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus sudah datang membebaskan kita. Dan itu adalah bagian dari wujud kepedulian Allah bagi kita sebagai umatnya yang sedang mengalami belenggu oleh dosa. Jadi mari kita sadari sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita umatnya. Dalam kesengsaraan kita oleh karena penderitaan, oleh kesulitan, oleh tantangan, oleh apapun juga. Sesungguhnya Allah sangat peduli dengan kita. Seperti Dia peduli dengan umatnya Israel pada waktu itu. Dan akhirnya membebaskan mereka.
Saya percaya Allah pun sangat peduli dengan kita umatnya. Dalam kesengsaraan kita oleh karena belenggu dosa, Allah sangat peduli kepada saudara dan saya. Jadi, tidak berarti penderitaan dan kesulitan membuat Allah menjauh dari kita. Tapi sesungguhnya Tuhan sangat peduli dengan kita umatnya dalam penderitaan dan kesulitan apapun juga. Yang ketiga, dalam ayat 17 dari pasal 3. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi rancangan Tuhan bagi umat Israel ketika membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir adalah menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Menuju tanah Kanaan, suatu tanah yang penuh dengan masa depan. Dari sini saya melihat hal yang ketiga bahwa dalam mengalami pembebasan dari Tuhan, tujuan pembebasan dari Tuhan adalah untuk masa depan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Karena itu akibat kita mengalami pembebasan dari Tuhan, maka kita dibawa, dipimpin Tuhan untuk masa depan yang baik. Tanpa ada pembebasan tidak mungkin ada masa depan yang baik. Tapi ketika kita mengalami pembebasan dari Tuhan seperti umat Israel, ketika mereka mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir, Tuhan menuntun mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan saya percaya itu pun juga yang kita akan alami ketika kita mengalami pembebasan dari Tuhan, maka kita akan mengalami masa depan yang baik. Karena itu mengalami pembebasan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, seperti kehidupan umat Israel pada waktu itu. Karena hanya dengan pembebasan dari perbudakan di Mesirlah mereka bisa dituntun ke suatu masa depan yang baik, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Demikian juga ketika kita mengalami pembebasan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, dari penjajahan rantai dosa, maka saya percaya Allah sedang menuntun kita, menyiapkan kita untuk masa depan yang baik, yang berlimpah susu dan madu. Tuhan janjikan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya ketika kita mengalami pembebasan dari Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita tidak mengalami pembebasan, maka tidak mungkin ada tanah Kanaan, tidak mungkin ada tanah yang berlimpah susu dan madu bagi kita. Tapi saya percaya ketika kita mengalami pembebasan dari Tuhan, disitulah kita akan melihat masa depan yang baik, disitulah kita akan melihat keadaan yang baik, disitulah kita akan melihat tanah yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita umat yang mengalami pembebasan dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami mengalami pembebasan dari Tuhan. Seperti Musa membebaskan umat Israel, demikianlah Kristus membebaskan kami dari kuasa dosa. Menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli dengan kami umatnya. Dan itu berarti membawa kami umat ke suatu masa depan yang baik. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.